coordina con mi... Halo, apa kabar para pecinta Aqua Gelas? Kali ini saya akan mencoba untuk membahas kembali sebuah alur cerita film yang berjudul Shin Nombre yang disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga. Film yang bertema gangster ini harus kalian tonton sekali seumur hidup kalian, karena memang cerita yang dibawakan film ini beraneka ragam, dari tragis, manis, pahit, semua tercampur jadi satu di dalam film ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja check this out. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang gangster yang bernama El Casper. Dia sedang memandangi sebuah lukisan hutan belantara yang terdapat cahaya terang di tengahnya. Menurut saya ini adalah unsur semiotika dari sang sutradara untuk para penonton dalam mengartikan sebuah gambar. Kira-kira makna apa yang terkandung? Silahkan tulis di komentar. Lalu scene beralih di sebuah jalan Meksiko. Casper bertemu dengan kawanan gangsternya dan mengambil sebuah sepeda. Kemudian Casper datang ke rumah bocah yang masih berusia 12 tahun. Dia bernama Benito. Lalu Casper membawa Benito ke rumahnya dan menunjukkan beberapa barang curiannya, termasuk sebuah kamera kecil. Setelah itu lanjut si Casper membawa Benito ke kawanan gangster yang dimana Le Almago menjadi pimpinannya. Nah, di sini kita diperlihatkan jikalau seseorang ingin menjadi anggota gangster, dia harus melalui proses inisiasi, yaitu menerima tendangan dari anggota lainnya sampai 13 kali hitungan. Felicidades, Jomito. Pote, todo sonriente. Lalu scene berpindah ke seorang gadis yang bernama Saira. Dia diajak oleh pamannya dan ayahnya yang telah lama meninggalkannya untuk berpindah dari kota tersebut ke wilayah utara atau New Jersey untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Lalu scene kembali ke Casper dan Benito yang telah resmi menjadi anggota gangster. Mereka berdua sedang berada di sebuah tempat yang bernama Labong. Tak berselang lama, Casper mendapati sebuah pesan dari pacarnya Marta. Isi dari pesan tersebut, "Kamu di mana? Saya menunggu." Setelah melihat isi pesan tersebut, Casper langsung membeli mini buket bunga dan langsung menyelinap masuk ke rumah Marta. Setibanya di kamar Marta, langsung menampar Casper. Dan ternyata Marta sedang marah, yang kemudian Casper merayunya dengan memberikan mini buket yang telah ia beli. Benito yang menunggu di luar, dia gabut dan kepo, yang langsung saja dia mengintip ke arah kamar Marta. Tak diduga Casper dan Marta ternyata sedang melakukan pengecerotan. Dan Benito pun tersenyum setelah melihat adegan tersebut. Setelah merasa puas, kemudian Casper membawa Benito atau sebutannya sekarang jadi Smiley ke base camp geng mereka. Di base camp itu, Smiley diperkenalkan kepada beberapa anggota gangster lainnya. Ketika Smiley melihat senjata rakitan yang ada di sana, Almago datang sambil menggendong bayinya. Dia menghampiri mereka, kemudian Almago mengajak Casper dan Smiley untuk mengunjungi mantan gangsternya yang sudah berkhianat dan menyuruh Casper untuk mengeluarkan mantan anggota gengnya tersebut. Dan di scene ini, mau tidak mau, Smiley harus menunjukkan keberaniannya sebagai anggota geng baru. Ia diberikan senjata rakitan yang telah diisi peluru, kemudian menembak orang itu. Casper. Ya, chiquito. Por el amor de Dios. Setelah selesai melakukan tugasnya, semua tiba-tiba terdiam. Almago kemudian menanyakan kembali ke Casper yang tidak menjalankan tugasnya karena anak buahnya yang bernama El Sol tidak melihatnya. Namun karena kecintaan dari Almago terhadap Casper, tak ada hukuman untuk Casper. 3 hari kemudian di perbatasan Guatemala dan Meksiko, Saira dan ayahnya serta kakaknya tiba di Meksiko untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka kembali ke New Jersey. Mereka akan menggunakan kereta dan berjalan kaki yang bisa memakan waktu hingga 2-3 minggu. Lalu di malam hari, Casper yang sedang bermesraan dengan Marta di atas menara
tanpa diduga kedatangan kawan gengnya yang bernama El Sol. Dan sepertinya Sol kurang menyukai Casper, apalagi ketika mendapatkan dia sedang bersama Martha yang tidak ia sukai juga. Sol pun memperingatkannya untuk hati-hati dan juga memintanya datang dalam sebuah pertemuan di kuburan. Lalu Shin kembali ke Saira dan keluarganya, di mana akhirnya datang kereta api yang telah ditunggu-tunggu. Ratusan imigran yang lain pun bergegas menaiki di atas kereta api. Sialnya, kereta itu ternyata tidak melanjutkan perjalanan karena banyak kematian yang terjadi di perjalanan. Dan ratusan imigran itu pun harus terdampar di sebuah stasiun tersebut. Shin kembali ke Casper dan kawanan gangsternya. Almago kali ini lebih tegas terhadap Casper karena mendapat informasi dari Sol bahwa Casper telah berbohong dan tidak menjalankan tugasnya. Di sisi lain, mereka pun berencana mengumpulkan banyak uang untuk membeli senjata agar dapat melawan gangster Kidos, saingan mereka. Di luar dugaan, Martha datang ke pertemuan itu. Casper pun menghampirinya dan meminta dia untuk segera pergi, namun El Mago keburu mengetahuinya. Sol dan yang lainnya kemudian memberi pukulan hingga Casper pingsan dan hukuman 13 detik ditendangi. Corte por casajero. 1. 3 segundos. Almago kemudian mengajak pergi si Martha dan tentu saja karena kecantikan dan kemolekan tubuh dari Martha membuat hasratnya memuncak. Almago kemudian akan mengeksekusi Martha, namun gagal karena Martha memberontak dengan menggigit tangannya. Dan karena kesal, El Mago tak sengaja menendang Martha, tetapi naasnya Martha tersungkur ke depan dan kepalanya membentur batu sehingga membuatnya tewas di tempat. ¿Te he dicho algo de nosotros? Setelah dihukum 13 detik, Casper menanyakan keberadaan Martha dan El Mago menyampaikan bahwa Martha telah dibawa oleh anjing atau sebagai kata kiasan untuk menandakan Martha telah tewas. Seketika Casper pun menangis, tak sanggup menerima kenyataan bahwa kekasihnya tewas di tangan anggota gangsternya sendiri. Tetapi ketika dalam keadaan menangis, El Mago malah meminta Casper untuk tidak berbohong lagi, dan sekalinya berbohong, dialah yang akan membunuhnya secara langsung. Tak hanya itu, El Mago juga meminta Casper dan Smiley untuk menemaninya dalam menjalankan misi. Lalu Shin kembali ke Saira dan keluarganya, yang dimana kereta itu mulai berangkat. Terlihat juga El Mago dan Casper beserta Smiley naik ke atas kereta. Kemudian hujan turun dan para imigran melindungi diri mereka dengan plastik dan jas hujan yang mereka miliki. Dan ternyata di sini aksi mereka mulai dilakukan. El Mago memberikan Smiley senjata rakitan dan Casper diberikan sebuah golok. Mereka bertiga melakukan pemerasan kepada imigran di sana dan meminta sejumlah uang. Ketika ayah Saira memberikan uangnya, El Mago melihat Saira dan mencoba untuk memperkosanya. Di sini Casper yang masih menyimpan dendam kepada El Mago tak disangka dia membancok kepala El Mago hingga tewas. Casper kemudian meminta Smiley untuk turun dari kereta dan Smiley menyusuri rel kereta kembali ke Meksiko. Está todo, no se espere. ¡Perra, cállese! Cállese. Di atap kereta api, Casper yang kelelahan hampir saja menjadi sasaran dua imigran yang akan membunuhnya. Untung saja Saira berteriak dan dia terselamatkan. Setibanya di base camp, Smiley mengabarkan bahwa El Mago telah tewas dan seluruh anggota geng Mara Salvatrucha berduka dan melakukan gerakan simbol kematian untuk pemimpinnya. Smiley yang membela dirinya bukan banci, dia berani datang kembali ke base campnya, lalu bermodalkan senjata dan keyakinan dia akan melakukan aksi balas dendam kepada Casper.
Elsol berkomitmen kepada Smiley bahwa dia harus segera membunuh Casper. Jika tidak membunuhnya, jangan pernah berharap kembali ke sini. Hijo de puta, no saben ni dónde tiene la verga. Hay que avisar a todos los rambleros de LA. Lalu para imigran sampailah di sebuah kota yang bernama Tiara. Para imigran pun beristirahat di sekitar stasiun ini dan sebagian imigran mengambil air dari selokan yang ada di sana. Walaupun kotor, tapi itulah sumber kehidupan mereka. Casper yang sendirian di atas kereta, dia sedang meratapi perbuatannya dan dia mendapati pesan dari Elsol. Isi dari pesan tersebut, kamu akan mati. Tak lama setelah itu, Saira yang melihat sisi baik dari Casper, dia berusaha untuk berbincang dengannya dan menawarinya makanan. Sebelum Saira meninggalkan Casper, Casper memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Willy. Di tempat lain, Smiley bertemu dengan kawanan seumurannya dan memperlihatkan pistol, lalu memamerkan bahwa dia akan membunuh seseorang. Nama la salvatrucha. Kemudian di pemberhentian berikutnya, mereka semua turun termasuk Casper dari kereta tersebut. Di tempat ini terjadi lagi pertemuan antara Casper dan Saira, dan faktanya Saira sangat memperdulikan Casper. Namun di sisi lain, ayah dari Saira melarang Saira untuk dekat dengannya karena dia adalah seorang gangster yang berbahaya. Di tengah perjalanan, Smiley menemui gangster yang menguasai daerah tersebut dan mereka sudah tahu bahwa Lil Mago telah tewas. Kembali lagi ke Casper dan Saira. Di sini mereka berdua memperlihatkan benih-benih cinta di antara mereka sudah muncul. Mereka berdua berbagi kisah tentang pengalamannya berjalanan dan kisah hidupnya. Tak diduga, Smiley dengan gangsternya sudah sampai di tempat tersebut. Namun mereka terlambat karena kereta yang ditumpangi oleh Casper dan Saira sudah berangkat. Akan tetapi mereka diberitahu keberadaan Casper oleh salah satu seorang yang di sana. Ketika mendekati pemberhentian, selanjutnya Casper memberitahu ke semua imigran yang menumpangi kereta tersebut untuk turun dan memutari stasiun itu karena di situ ada pemeriksaan terkait dengan imigrasi atau kepolisian. Nah, di sana anggota dari geng pendukung Smiley melihat dia dan langsung saja mengejarnya. Di samping itu, Smiley beserta bos dari gangster itu bertemu dengan gangster lain. Alhasil mereka pun dikejar oleh gangster lainnya. Karena hal tersebut, Casper berhasil meloloskan diri dan terlihat bersama keluarga dari Saira. Casper yang terbangun dari tidurnya, dia berniat untuk memisahkan diri dari keluarga Saira dan turun dari kereta. Tak diduga, ternyata Saira ikut turun dan mengikutinya dari belakang. Casper pun dibuat bingung karenanya dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dibiarkan saja dia mengikutinya. Di daerah tempat mereka turun, mereka berdua bertemu dengan seorang yang dipanggilnya Bibi. Nah, Bibi ini termasuk dari geng Salvakutra dan Bibi itu memberikan informasi kepada Casper bahwa kemarin Sol telah menelponku dan menanyakan keberadaan Casper. Karena kemarin Casper belum ada di sini, si Bibi itu menjawab apa adanya. Setelah si Bibi memberinya makan dan pakaian, dia mengantarkan mereka berdua ke sebuah tempat untuk pergi menuju ke perbatasan, naik sebuah truk yang bermuatan mobil. Mereka berdua bersembunyi di dalam mobil tersebut. Di sisi lain, keluarga Saira tetap naik kereta untuk melanjutkan perjalanannya dan memutuskan meninggalkan Saira. Namun takdir berkata lain. Sampai di kota Reynosa, ketika polisi imigrasi menemukannya, ayah Saira yang hendak bersembunyi, dia terjatuh dari kereta api dan tentu saja tewas di tempat. Lalu Sol beserta seluruh anggota gangsternya, mereka bersiap untuk menangkap Casper di tempat pemberhentian truk bermuatan mobil. Namun ketika dicek ke dalam mobil yang ada di atasnya, mereka sudah tidak ada. Dan ternyata Casper dan Saira sudah turun di pertengahan jalan dan menghampiri penampungan imigrasi. Ia di sana bertemu dengan imigran yang satu kereta dengan keluarganya. Ketika Saira menanyakan keluarganya ke bapak tersebut, bapak itu mengabarkan bahwa pamannya tertangkap dan dideportasi, sedangkan ayahnya tewas terlindas kereta. Karena hal tersebut, tentu saja Saira sangat terpukul.
Tak lama Casper pun datang dan menenangkannya. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah tepi sungai, dan di sini terdapat obrolan yang membuat Saira senang. Bahwasanya Casper akan menemani Saira sampai menemukan keluarganya di New Jersey, dan di sini Casper juga meminta seseorang di sana yang membantu untuk menyeberangkannya menggunakan sebuah ban mobil dan menyerahkan kamera untuk imbalannya. Di sisi lain terlihat Sol beserta anak buahnya sedang berlarian untuk mengejar si Casper. Setelah Saira melepas bajunya, dia yang pertama menyeberang. Namun ketika Saira sudah mencapai tengah sungai, dia melihat di belakang Casper ada anak buah Sol yang sudah mendekatinya. Dan Casper pun berlari berusaha kabur, tetapi saat di pinggir sungai dia dihadang oleh Smiley yang sudah berubah watak menjadi gangster sejati. Tanpa berpikir panjang, Smiley langsung menembak Casper tepat di dadanya sebanyak 3 kali tembakan. Karena di sisi lain, Smiley juga ingin membuktikan kejantanannya bahwa dia masih layak untuk menjadi anggota gangster Salvatrucha. Kemudian Sol beserta anak buahnya, walaupun mereka sudah tahu bahwa Casper sudah tewas, tetapi mereka tetap memberondong tembakan kepada Casper. Saira yang melihat hal tersebut hanya bisa berteriak dan menangis melihat kejadian tersebut. Di akhir cerita terlihat Smiley sedang ditato 2 huruf di bibirnya, yaitu huruf M dan S, yang artinya Mara Salvatrucha. Dan juga Saira berhasil memasuki kawasan Amerika Serikat dan menelepon keluarga ayahnya di sana. Dan film pun tamat. Sumpah ya, seluruh kesel anjing ngelihat si Casper mati. Aduh, ending yang menjengkelkan anjir. Ya bagaimana pula, seperti inilah kehidupan gangster yang asli ya. Ya memang kayak gini, nggak ada yang berakhir bahagia kalau kalian udah masuk menjadi anggota gangster itu. Mau setinggi apa jabatanmu di geng itu, bakalan mati juga, entah di tangan musuh atau di tangan anggota sendiri. So pesan-pesan di film ini yang bisa diambil adalah jangan masuk anggota gangster kalau kalian mau hidup lama, tapi masuk aja di anggota pecinta Amer, produk lokal yang mendunia. Hidup Amer. Jadi segitu aja ya teman-teman, sampai di sini dulu. Saya Rio Barbar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, dan salam barbar.